أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكون أبدا آبدين ودهر زهير. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وقال المسيح: معاشر الحواريين، خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من الدنيا. بحق أقول لكم إن كل الشعير والنوم على المسابل مع الكلام في طلب الفردوس قليل. Kemudian Nabi Isa berkata, ujar Nabi Isa, ma'asyiral hawariyin, wahai golongan pembantuku, orang-orang hawariyin, wahai umatku, orang-orang hawariyin, khasyatullah wa hubbul firdaus, takut kepada Allah dan suka ingin masuk surga firdaus. Ada orang ujar Nabi Isa, nang hatinya itu takut kepada Allah, kemudian hatinya itu kepingin hendak masuk surga firdaus. Nah, dua macam itu ujar Sidin, yurisa lis-sabra 'alal musyaqqah, mewariskan bersabar, menjadikan bersabar atas kesakitan di dalam beribadah. Wa yubaidani minad dunya, dan menjauhkan dari cinta dengan dunia. Bihaqqin aqulu lakum, dengan sebenarnya aku mengatakan itu di sini. Nah, jadi ujar Nabi Isa di sini takut kepada Allah. Apabila orang itu takut kepada Allah dan dia itu hendak masuk ke dalam surga firdaus, maka orang itu dia itu akan mewarisi sabar atas kesulitan hidup atau atas kesakitan di dalam beribadah. Orang ditakutan lawan Tuhan, hatinya sabar tak? Orang hendak masuk ke dalam firdaus, berarti dia harus sabar di dalam beribadah. Arti sabar itu sabar menahan kesakitan di dalam beribadah, menahan lapahnya ibadah itu bersabar. Apabila ada sabar, ia akan tegawi. Dan itu ujar Nabi Isa, bujur perkataanku itu. Lawan ujar Sidin, menjauhi daripada mencintai dunia, dunia yang melalaikan beribadah kepada Allah. Lamunnya dunia itu kadang melalaikan beribadah, itu kadang jadi masalah di sini. Yang jadi masalah ini adalah orang yang cinta dengan dunia sehingga ibadah itu ada dikerjakannya. Inna kulla syair wa nawma 'alal masabil ma'al kalami bi talabil firdaus qalil. Bahwasanya makan roti syair dan tidur di atas sampah bersama anjing dalam mencari surga firdaus itu hanya sedikit yang mengerjakannya. Nah, sedikit aja orangnya menghakun kayak itu. Orang dihendak surga firdaus, lalu makanannya itu roti syair, roti nang karas, guring pulang di samping anjing. Ada di istri rumah, ya Nabi Isa.
Lalu inya itu hendak mencari Firdaus, supaya Firdaus jarang jalannya seperti itu. Kewiannya beribadah makan nang pinanang karas-karas saja. Cakanya benih itu nang bina kata pinyaman benihnya. Benih ir. Nang benih 5 tahun pulang agarna. Itu aja jarang orang yang kayak itu tujuannya hendak mencari surga Firdaus. Kan Nabi Isa itu rumah kada diisi, bini kada ada bini. Jadi hidup Nabi Isa itu di tengah jalan aja. Guring di mana hendak singgah, ada pohon rindang di situ guring, ada gua di situ guring. Berceramah saja, menyampaikan agama. Ada di rumah. Nabi yang paling miskin ya Nabi Isa. Cuma sidin gak ada anak sugih. Kenapa jadi gak ada anak sugih? Memang tulisannya sidin miskin. Jadi sidin rebo dengan takdir Allah. Jadi sidin melihat tulisannya di dalam ilmu Tuhan tuh sidin dalam keadaan miskin. Cakanya sidin nak meminta berdoa sugih aja. Bantu jadi intan kawahnya. Cuma sidin kada hendak. Kenapa jadi kada hendak? Karena ada melawan Tuhan. Kada hendak mengubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu sidin diberi pangkat Nabi, pangkat yang tinggi. Jalan hidup sidin ia kayak itu dalam keadaan miskin. Sampai rumahnya kada diisi. Jadi Nabi Isa ini Nabi yang paling anu. Nabi Isa itu sampai wahidi masih hidup di mana di atas langit sana. Nabi Isa masih hidup, diangkat Tuhan ke atas langit sana. Karena nak kiamat hanya turun Nabi Isa bakal lawan Dajjal. Hanya kalah itu lawan Dajjal nak kiamat kayaknya. Wakila kanal Khalil. Dan dikisahkan diriwayatkan adalah Nabi Ibrahim pula. Idza dzakara khati'atahu yughsha alaihi. Apabila beliau teringat akan kesalahannya, jadilah beliau pingsan. Ayo biar. Apabila kegenangan ada berisi salah pingsan. Nabi Ibrahim. Padahal salah sidin itu ujur sebenarnya. Nang kisah nang sidin menghancurkan berhala kita, berhala orang kafir dipacahi sidin berataan, lalu ditakuni orang kafir siapa nang memacah. Jadi ujar sidin nang memacah itu adalah berhala nang paling bonal tuna, nang halus rapai berataan dicatuki sidin pakai tukul, pakai cacatuk nang pengaruhnya kapak begini. Kesesarikan sidin berhala catuki sidin beratan pacah tinggal sidin nang paling bonal gantung sidin apa tadi kapak tadi di bulunya nang patung tadi. Lalu ditakoni orang siapa ini nang hancur. Jadi sidin nang hancur itu adalah itu sidin. Cuma tangan sidin ini dua, tunjuk menunjuk ke berhala, ibu jari menunjuk ke awak sidin. Jadi ujar Nabi Ibrahim pian kada percaya takuni berhala nang bonal tuh bujur kada inya memacah. Jadi je orang kafir kada pintar mana pun berhala nang kada bisa berpandir, kada bisa memberi manfaat. Je Nabi Ibrahim kan apa jadi disembah? Sudah tahu nang kada memberi manfaat itu betul wala disembah. Lalu sarekai orang kafir bakar aja orang kafir. Ya nang Nabi Ibrahim dibakar. Nah Nabi Ibrahim kegenangan itu nang sidin berdusta, padahal sidin kan berdusta, sidin menunjuk sidin juga Cuma sidin ini kan hendak nampak kalah orang kafir. Jadi sidin nang hancur berhala nang paling kenal itu mau dapat percaya tak punya aja sidin. Jadi juga orang kafir kada pintar menelok nih berhala nang ada selokan dia itu. Jadi Nabi Ibrahim kira-kira nang menyembah Tuhan pintar lah.
maksum, dipelihara daripada dosa, tapi mereka merasa berdosa, padahal itu adalah kada dosa. Kagenangan itu sidin pingsan sidin daripada takutan kalau Tuhan sarik, walaupun Tuhan itu kada sarik, cuma kalau karena takutan ini macam-macamnya. Wa yusma'u ittarabu qalbihi mailan fi mailin, dan didengar getaran hati Nabi Ibrahim itu sejauh 1 mil dari bersamatan takut. Nah, daripada saking takutnya Nabi Ibrahim itu 1 mil parsapal dada sidin itu kedengaran bunyinya, daripada saking takutannya tentang kebesaran Allah. Jadi takutnya itu karena Allah Ta'ala itu maha besar, maha mulia. Karena ingat itu lalu takutan Nabi Ibrahim. Fayatihi Jibril, maka datang Jibril kepadanya. Pada saat Nabi Ibrahim merasa takut tadi, datang Jibril. Fayaqulu lahu rabbuk yaqra'uka salam. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Ibrahim, Tuhan engkau mengucapkan salam kepada engkau. Tuhan kekasih engkau mengucapkan salam kepada engkau. Wahai Nabi Ibrahim, kekasih engkau Allah berkirim salam lawan pian. Orang takutan tadi, lalu di padahatannya ini Allah nak berkirim salam, supaya ambil juga takutan. Wa yaqulu hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Adakah engkau lihat wahai Nabi Ibrahim, kekasih itu takut dengan kekasihnya. Takut kekasihnya itu murka berpaling menjauh adalah itu. Wahai Nabi Ibrahim dan Jibril, kira-kira adalah kekasih itu takutan dengan orang yang dicintainya? Adalah. Lalu ujar Nabi Ibrahim, ya Jibril, inni idza dzakartu khati'ati. Wahai Jibril, apabila aku teringat akan kesalahanku, nasitu khullati, niscaya aku lupa akan kesahabatanku akan dengan kekasih itu. Nah, jadi ujar Nabi Ibrahim, apabila aku kagenangan dosa, aku kada ingat lagi bahwa kekasihku itu cinta lawan aku. Aku takutan kekasih itu bisa sarik lawan aku. Kenapa? Karena aku berbuat salah dengan dia. Nah, itu jadi aku pingsan ya Nabi Ibrahim. Aku kegandangan dosa ni kalau Tuhan murka. Kalau Tuhan sarik, nang asalnya Allah cinta bisa sarik lantaran kesalahanku ini. Nah, itu yang membuat aku pingsan ujar Nabi Ibrahim. Memang ujar Nabi Ibrahim kada dapat kekasih itu kada sayang dengan kekasihnya. Kekasih itu pasti menghendaki kekasihnya itu selamat. Cuma ada rasa takut kekasih ini bisa memutusi, bisa kenapa inya sarik tadi. Nah, itu yang menyebabkan aku takut ujar Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini disasahi orang kafir. Disasahi orang kafir, sidin kepada hutan. Lalu masuk sidin ke dalam pohon yang donal. Jadi pohon tadi buka, tak buka, masuk sidin tak tutup. Bingung orang kafir, mana Zakaria, mana Zakaria. Datang julakai hantu. Syaitan datang. Ujar syaitan, wahai orang kafir, kada susah-susah mencari Zakaria tuh dalam pohon. Nah, si hantu memadahkan Nabi Zakaria di dalam pohon. Lalu diambilakannya sinso oleh orang kafir. Cakap bahasa wahini di sinsonya bahari geragaji. Oh, di geragajinya maka menggeragaji pas tentang kepala. Nya berdiri ke atas kaitan dari pohon. Jadi digeragaji di kepala nah, pas tentang kepala sini. Jadi tumatan di kita digeragajinya sampai ke kepala kanan. Lalu baku kiak Nabi Zakaria kesakitan. Nah, kesakitan sidin
Lalu Allah berfirman, wahai Nabi Zakaria, sekali je lagi ikamna bepujian, maka pangkat Nabi aku lepas. Jadi sekali je lagi bepujian ikamna, hampir jadi Nabi. Lalu Sidin sabar di situ, sabar menahan sakit, panggil kepada Sidin Nabi Zakaria. Seandainya Sidin meminta lawan Tuhan, kabulkan Tuhan. Ya Allah, selamatkan ulun, selamat. Ada tandas anunya gergajinya. Cuma Sidin tahu takdir Sidin memang sudah mati digergaji orang kafir, sabar. Digergaji orang kafir panggil kepada Sidin, meninggal Nabi Zakaria. Allahu Akbar. Nah, jadi Nabi Zakaria ini Sidin karena memandang Allah, kehendak Allah itu kehendak orang yang mencintai, yaitu Allah pasrah. Hendak kata itu kalau Allah sarik, ya tadi dicopot kenabian. Kalau Tuhan sarik. Padahal sebenarnya secara hakikatnya pagetnya kepala itu bagus. Kenapa jadi bagus? Karena orang yang meninggal dunia itu dia akan berjumpa dengan hakikat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang hendak mati itu dia dilihat akan surga, banyak hendak sudah sikap mati dilihat akan bang sudah. Makanya orang mengubur mayat itu disuruh bercapat. Apabila orang itu ketujuh ibadah disuruh bercapat dalam hadis Nabi itu. Kenapa jadi disuruh bercapat? Mayatnya nak hendak lokasinya bawa ke kubur. Menurangnya ahli maksiat, kada penyembah yang sarabanya, pokok tiap dirinya kaina aja. Jangannya ada yang mendengar kenapa jadi kaina. Jadi jadinya aku takutan loh malaikat mungkar nangkir. Kalau ditakuninya kada tahu menjawab. Jangankan malaikat mungkar nangkir, kalau kita hanya rajin maju ke muka ditakuni guru. Asal kita getar di bawah ada dapat. Ditakuni maju ke muka. Apalagi mungkar nangkir suaranya naik batir. Fahadhi ahwalul anbiya alaihi salam. Maka inilah ujar Imam Ghazali keadaan para nabi alaihi salam. Maka itulah keadaan nabi takutnya mereka. Padawin wa ta'ammul fiha, maka perhatikanlah, pikirkanlah padanya itu. Nah, disuruh kita memikirkan betul satu makhluk itukah keadaan hati orang-orang yang hebat itu. Fa innahum arafu khalqillah billah wa sifati, maka bahwasanya mereka nabi-nabi itu orang yang paling makrifah makhluk tentang mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Jadi nabi-nabi itu yang paling dalam pengenalannya terhadap Allah. Yang nomor satunya ya nabi kita sudah paling kenal dengan Allah. Dan kita berada selamat minannya. Kemudian sifat dinding surga dan lantai-lantainya, pohon-pohonnya dan sungai-sungainya. Nah, kayak apa? Lantai surga, pohon surga, sungai-sungainya. Perhatikanlah tentang bentuk surga. Ayo disini perhatikan bentuk surga menurut hadis-hadis Nabi. Dan bertafakurlah tentang kegembiraan penduduk surga. Ayo pikirkan kayak apa gembiranya orang yang masuk surga. Dan tentang penyesalan orang-orang yang tiada mendapatkannya kegembiraan itu. Kayak apa orang yang menyesal kada dapat kegembiraan masuk ke surga sampai menangis darah. Kayak itu penyesalannya kayaknya. Karena dia merasa cukup dengan kegembiraan dunia sebagai gantinya. Dia merasa dunia itu dah kegembiraan yang dicapainya. Jangannya kau hidup 1000 tahun. Orang kafir itu paling takutan dia mati. Kenapa jadi takutan? Karena dia merasa dunia inilah tempat kebahagiaan dan kenyamanannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya dinding surga adalah batu bata dari perak
Batu bata juga cuma dari perak. Dinding surga ini batu bata dari perak. Perak itu dibawa pada emas dan batu bata dari emas. Jadi di sebelah batu bata dari perak, sebelahnya pulang dindingnya dari emas. Ayo pikirakan biar surga itu nang paling uhuh surga genanya kayak dunia kita nih paling uhuh surga. Surga tuh genanya nang kayak dunia kita nih kayak apa dindingnya luasnya. Saduniaan ini dindingnya tuh kayak dunia ini luasnya. Kan kada kamu pikirkan kalau kita lah kada membayangkan itu surga tuh kayak apa? Itu nang paling uhuh sudah genanya surga itu. Jadi seumpama kita nih setriliun misalnya nang masuk surga, kayak apa? Benarnya surga itu kalau seikung aja nangka itu dapat surga, apalagi nang surga nang tinggi lebih lebar daripada itu. Kayak masjidnya aja misalnya dindingnya kayak masjid ini, luasnya, tapi emas lawan perak, luar biasa sudah sugihnya. Ada lagi nang kayak masjid ini rumah benarnya emas lawan perak dindingnya. Ini surga dindingnya emas lawan perak. Tanah surga itu zafaran dan buminya adalah kasturi. Zafaran ini nang kayak batu-batu juga. Kasturi ini nang kayak batu-batu juga cuma haram. Kayak apakah itu kayaknya? Bentuknya zafaran, batu kasturi kayaknya. Itu adalah buminya. Ditanyakan kepada Rasulullah tentang tanah surga, maka beliau menjawab, tanahnya licin, putih, kasturi, murni, buminya. Nabi kita takoni orang, ya Rasulullah, tanah bumi surga itu kayak apa? Ujar Nabi kita, tanahnya itu licin, putih, kasturi, murni, kada bercampur-campur. Nah kayak itu surga. Buminya, tanahnya kayak tanah kita, halaman tanah-tanahnya. Jadi nang kayak dunia ini luasnya. Cuma kita di dunia ini kalau ada nang tinggi tanah, ada nang rendah. Di surga itu rata putih. Kayak itu di dalam surga. Karena kayak kita wah ini kalau ngalih benar bukan deraan bergolupak sakit di sana tuh licin tuh macin kalau rabehnya rabeh lain di surga ngarannya. Jadi kayak apa aja licinnya di sana tuh jangan ada di hati kita kalau rabeh. Surga itu ada kata-kata rabeh itu. Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, barang siapa suka menghendaki bahwa dia diberi Allah minuman khamar di negeri akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan meminum khamar di dalam dunia. Lakian kata inilah minum nama bukan. Bila minum di dunia kayak di sana kada diberi Tuhan lagi. Di dunia haram, di sana halal. Hamar di dunia hilang akal, di sana kada. Perbedaannya, nyamannya jauh nyaman di sana. Khamar di dunia itu bawa anjing juga kan. Di sana lezat, nyaman benar. Khamar di akhirat. Di dunia ini ujar orang Jepang terus dia mencium mulut, orang bawa anjing tadi. Cuma kan apa jadi aku minum, ini imbahnya tuh nyaman kisahnya. Lamunnya nyebut taubat kan, namanya nyebut taubat diampuni Tuhan. Ya Allah ulun ampun misalnya minum khamar, bujur-bujur bertaubat. Orang bertaubat itu diampuni Tuhan ya. Artinya ada harapan. Jangan minum di akhirat itu khamar. Ini mati dalam keadaan kada bertaubat. Nah orang yang seperti itu kada dapat khamar di negeri akhirat. Dan barang siapa suka menghendaki bahwasanya Allah memberi baju sutra di akhirat, maka hendaklah dia tiada memakai sutra di dalam dunia. Jadi menghendak baju sutra di akhirat, jangan memakai baju sutra di dunia.
Baju sutra tuh baju yang paling larang saja. Suara melihat bilang baju sutra jalan. Udah ada semua juga kan baju sutra kayak bajunya. Paling kalau ada tuh namanya apa? Sulam-sulamannya ada kayak benang-benangnya, sulamnya kayak itu aja. Masa bikin baju sutra, nah itu luar biasa itu. Sutra, baju sutra. Jadi di negeri akhirat tuh baju kada ada lagi murah, baju sutra tuh kamu. Sungai-sungai surga itu memancar dari bawah bukit atau dari bawah bukit kasturi. Sungainya memancar, mengalir. Dan jikalau adalah pakaian penduduk yang paling rendah, paling murah dibandingkan dengan semua penduduk dunia, pastilah pakaian yang paling rendah yang Allah berikan itu lebih hebat dari semua pakaian dunia. Pakaian dunia ini juga kayak dikumpulkan berataan. Pakaian yang harat-harat, yang larang-larang kumpulkan berataan. Pakaian surga yang paling rendah, paling murah pakaian surga, masih harat pakaian surga tadi. Wah, itu luar biasa. Imbatu pulang bebinian yang paling bungas di dalam surga, kumpulkan berataan. Yang paling rendah bidadari dalam surga, masih harap bungas bidadari dalam surga. Yang paling uhuh sudah. Itu dibandingkan bebinian yang masih hidup di dunia ini. Amun bebinian kayaknya masuk surga, maka yang paling bungas iya bebinian dunia yang masuk surga tadi. Beratan bidadari itu kada kau menyamai bungasnya bebinian yang masuk surga tadi. Jadi kalau bayian aja kalah aku kayaknya dapat bidadari. Bidadari itu sekelingking aja asalkan masuk surga. Jadi bebinian di dunia ini apabila masuk surga bungas berataan. Nang masuk surganya bungas berataan. Nang kada bungas di dunia dibungasakan Tuhan. Nang bentuk awak kada disiksiakan Tuhan. Kayak gila. Nang mana kada bebetis kayaknya diandaki Tuhan betis nang sempurna. Itu negeri akhirat. Lamunnya kita misalnya di dunia ini lah kada bungas misalnya. Masuk surga kada bungas, maka kada adil Tuhan. Kada surga ngarannya kada bungas, kenapa kada nyaman dilihat dalam surga? Sementara di surga itu kadede nang kada nyaman dilihat tuh, nyaman berataan. Nang dipandang tuh menggembirakan berataan. Jadi siapa aja nang masuk surga pasti bungas berataan, baik lelakian atau bebinian. Siapa nang masuk surga kada kebutuhan lagi, kada bagagaringan lagi. Nah itu marahnya surga itu. Ada kita di dunia ini kalau lah ubah-ubah terus. Jadi semua bungasnya kayak Haji Bidadari kalah dapat bungasnya bebinian di dalam dunia nang masuk surga. Cuma ini dibandingkan nang bebinian nang masih di dunia. Seandainya bidadari itu diturunkan Tuhan ke dunia, lalu dikumpulkan berataan bebinian bunga-bungas dibandingkan bidadari yang paling uhuh, yaitu bungas bidadari yang paling uhuh tadi. Binian berataan bungas dilakai dikumpulkan disatuakan kebungasannya. Sedunia ini nang bungas-bungas kumpulkan berataan lawan bidadari seikung, yaitu kalah masih bungas bidadari tadi. Itu nang dibandingkan bebinian nang di dalam dunia masih lamunnya di dalam akhirat masuk surga itu bidadari kalah karena dapatnya bebinian nang di dunia tadi. Kenapa? Karena bebinian nang masuk surga itu jadi ratu di dalam surga. Jadi bidadari itu pelayan-pelayannya aja. Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam surga itu ada sebatang pohon di mana orang yang berkendaraan dapat berjalan pada naungannya 100 tahun yang tiada sampai pada akhir naungannya itu. Di dalam surga itu karena ada sebatang pohon. Pohonnya itu ganalnya luar biasa, sampai-sampai naungannya itu 100 tahun berjalan di bawahnya, yaitu kada sampai.
Jelak bayangkan mau jelak. Kita bayangkan setempatnya 100 tahun Pekandaraan. Kira-kira 100 tahun itu Pekandaraan kira-kira berapa pahala sampai. Walaupun kan negara yang Pekandaraan jam 10 sampai. Mengaju benar tuh. Kurang 4 jam. Tolak jam 7 biasa jumlahnya 10 3 jam. 4 jam ada yang seharianan 4 kali singgah. Ada yang ini singgah setempat saja 10 menit, ada soal lagi singgah. Negara Bapak tuh jauh benar kalau singgah negara tuh ratusan kali lebih hanya setengah hari. Belum lagi sebulan, belum lagi setahun bukan dalam. Maka itu kan ada singgahan kisahnya sini. Jadi seharianan sama lama terus Pekandaraan. Esok ia pulang terus sampai 100 tahun Pekandaraan terus. Yaitu rindangnya pohonnya tadi kada sampai lagi. Allahu Akbar. Kenanya pohonnya. Hanya pohonnya aja yang tumbuh di bumi surga. Kayak apa surganya? Nah ya kata kau dibayangkan dari mana sudah? Habis akal dia kalau membayangkan. Artinya apa? Nah luar biasa kenikmatan di dalam surga itu sehingga karena tawa kita bayang-bayangkan. Sehingga apabila orang masuk surga itu nang ada hanya syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nang ada syukurnya. Sabar kada lagi. Sabar di dunia aja. Sabar itu sakit menahan. Kalau di akhirat itu dihilangkan uang sabar. Nang ada syukur gembira terus. Kada menyangka ulun ya Allah yang memberi ulun nangka ini luar biasanya sehingga ulun kada pernah nangka ini melihat. Abu Amamah berkata adalah para sahabat Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah memanfaatkan dia akan kita dengan orang-orang Arab dusun dan pertanyaan-pertanyaan mereka sehingga dengan itu bertambah-tambah pengalaman ilmu kita. Jadi ujar Amamah orang-orang dusun cakap bahasa kitanya orang-orang bodoh yang berada di dusun-dusun orang yang bisa terpencil. Nah itu datangnya mereka lawan Rasulullah itu sangat bermanfaat sehingga dengan datangnya itu inya bertakun lawan Nabi sehingga dengan pertanyaannya itu kita dapat ilmu ujar para sahabat. Nah lalu apa pertanyaan dusun tadi? Orang dusun ini kada berakhlak, kadang-kadang naik ke masjid pekaminya. Ada orang dusun naik ke masjid pekaminya di tengah masjid, anak dipukuli sahabat. Apa jadi sahabat pekami di masjid? Jadi Nabi jangan dipukuli. Inya orang dusun, inya orang yang kada tahu bahasa apa-apa Islam KPI-nya. Lalu Nabi diparaki Nabi, akhlak Nabi, akhirnya orang dusun itu banyak masuk Islam. Lamun kita sudah tahu itu ditakur minyak ada maasi, nah itu polisi ya lagi menangkap di zaman Nabi itu pemerintahan kada maasi ditangkapnya buat pemerintahan buatnya dalam penjara. Mengganggu orang misalnya atau mengandaki najis di masjid, orang saring lawan masjid lalu mengandaki orang lain macam-macam ini masjid laporkan ke pemerintah ditangkap oleh pemerintah itu kalau di zaman Nabi. Kalau kita ini laporkan juga jadi polisi yang menangani sebenarnya, tapi masih kita kalau menagur kita menagur jangan kita misalnya itu kalau boleh haram hukumnya mengotori masjid. Lalu datanglah seorang Arab dusun sambil berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran batang pohon yang menyakiti." Ujar orang Arab, "Ulun pernah mendengar pian membacakan Al-Quran kisah yang ada di dalam surga itu ada pohon yang menyakitakan yang di dalam dunia. Jadi nang pohon di dunia itu menyakitakan, di negeri akhirat tuh berarti menyakitakan juga jadinya. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran
batang pohon yang menyakiti. Dan aku tiada mengetahui bahwa ternyata di dalam surga itu ada pohon kayu yang menyakitkan. Ada juga sekalinya di dunia itu di dalam surga orang yang ada di dalamnya. Lalu ujar Rasulullah bertanya, apakah pohon kayu itu? Bahja Nabi pohon apa garang ngarannya? Nang ikan padahkan di dunia itu pohonnya menyakiti. Dalam Quran ada juga pohonnya yang menyakiti itu dari surga kayaknya. Lalu orang Arab dusun itu menjawab, pohon sidrin namanya. Pohon yang berduri. Tuna ya Rasulullah, pohon sidrin cakanya bisa kita nang di belakang rumah Allah tuna ada pohon sidrin. Itu pohonnya berduri. Dan ternyata di dalam Quran ada pohon sidrin itu di dalam surga kayaknya, berarti dalam surga itu ngalih kayaknya ada pohon yang berduri itu menaiki buahnya. Cocok duri, cakap biasa kitanya kayak itu. Lalu Rasulullah menjelaskan pada firman Allah pada pohon sidrin atau yang disebut pohon taratai. Jadi bahasa Indonesianya mungkin pohon taratai namanya. Yang dibuang durinya, lalu Allah menjadikan pada tiap-tiap tempat duri itu akan buah. Kemudian buah itu memecah daripadanya 72 warna dari makanan. Tiada menyerupai dari salah satu dari semua warna yang lainnya. Nah, cakap bahasa kita ini juga kan, wahai anu Arab dusun, bujur di dalam surga itu ada juga pohon sidrin. Cuma pohon sidrin di surga kada kaya pohon sidrin di dalam dunia. Pohon sidrin di dalam dunia itu ada durinya, sehingga apabila menaiki tak cocok durinya. Nah, ujar Nabi di dalam surga itu ada juga pohon sidrin. Cuma pohon sidrin di dalam surga itu durinya dibuangi oleh Allah. Lalu bekas durinya tadi lalu Allah andaki buah di situ. Tiap-tiap ada duri di situ dibuangi durinya, diandaki Tuhan buah. Lalu buah tadi pecah 72 warna daripada makanan. Jadi tabuka. Lalu tabuka tadi di dalamnya itu 72 warna daripada makanan. Dan tiada sama seluruh makanannya itu. Nggak luar biasa. Nah, itu di dalam surga kayaknya. Jadi 72 itu rasanya kada ada samanya. Warnanya kada ada samanya juga makanannya tadi. Nah, itu luar biasa dalam surga. Mudah-mudahan kita berkat karamah